Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 126. Kiara dan Bunga baru saja pulang dari Sydney. Mereka berdua sama-sama berkuliah di sana. Bunga sendiri dijemput oleh Gracia dan Rico. Pasangan itu sudah menunggu anak mereka datang, baru Samba datang tak lama setelahnya. Sementara Kiara sengaja meminta dijemput oleh Samba karena mereka memang sangat akrab. Kiara sudah menganggap Samba seperti kakaknya sendiri. Kiara memeluk Samba dengan manja. Gadis itu tidak ada sungkan-sungkannya di depan Samba meski mereka ada di tempat umum sekalipun. Kangen banget. Net. Kiara sudah menempel seperti perangko. Samba tersenyum geli. Sudah, malu hei dilihatin orang. Kiara mengerucutkan bibirnya. Biarin. Ara kangen banget sama Bang Samba pokoknya. Samba mengelus kepala Kiara, persis seperti seorang kakak yang perhatian kepada adiknya. Tentu saja mendapatkan perlakuan seperti itu membuat Kiara senang bukan main dan semakin menempeli Samba. Bunga yang melihat interaksi Kiara dan Samba hanya diam saja. Rasanya agak sulit menemukan momen untuk bicara kepada Samba kalau ada Kiara di antara mereka. Bukan berarti Bunga tidak suka kalau ada Kiara, Bunga hanya kurang aktif dalam komunikasi, itu saja. Bang Samba, Ara, aku pulang dulu ya. Udah ditungguin sama mama papa. Bunga pamitan. Suaranya kecil sekali, untung Samba dengar. Samba tersenyum. Iya, hati-hati ya. Kiara juga melambai-lambai. Hati-hati ya, Bunga. Bunga langsung berlari-lari kecil menuju Rico dan Gracia. Kiara masih saja menempel kepada Samba. Mereka berdua benar-benar seperti buku dan perangko yang tidak bisa dipisahkan. Sejak tadi, Gracia memperhatikan bagaimana anaknya menatap Samba. Bunga mungkin kelihatan diam saja, tapi Gracia merasakan tatapan yang berbeda dari Bunga. Melihat hal itu, Gracia jadi curiga kalau anaknya suka dengan Samba. Rico membawa koper Bunga dan berjalan 2 langkah di depan, sementara Bunga gandengan dengan mamanya. Lihatin mas tentaranya kok sampai gitu banget sih. Bisik Gracia, setengah menggoda. Anaknya. Bunga langsung membelalak kaget. Mama apaan sih? Gracia tertawa. Sementara itu, Kiara dan Samba juga segera pulang. Ada banyak hal yang diceritakan Kiara kepada Samba. Topik obrolannya berpindah-pindah. Kadang Kiara membicarakan tentang event-event di kampusnya yang menarik, lalu berganti dengan kenalannya seorang mahasiswa Jepang yang maniak permesinan, lalu tiba-tiba membicarakan pose koala yang sedang tidur. Obrolan Kiara melompat-lompat, dan Samba jadi tidak bisa mengikuti pace obrolannya. Jujur saja, mendengarkan Kiara nyerocos terus-menerus dengan suaranya yang lumayan keras dan cempreng itu membuat telinga Samba terkena polusi suara. Jadi gimana? Samba yang tidak terlalu fokus mendengarkan topik obrolan random Kiara, langsung mengerjap bingung ketika gadis itu bertanya. Hah? Apa? Kiara langsung cemberut. Tuh, kan. Bang Samba nggak dengerin Ara. Maaf, kan lagi fokus nyetir, Ara. Kiara mendengus. Ah, nggak seru. Samba tersenyum geli. Maaf dong, masa baru pulang langsung ngambek. Ara nggak ngambek kok. Sangkal Kiara. Samba terkekeh. Masa? Iyal. Ya udah, jangan ngambek lagi. Masa pulang ke rumah langsung pasang wajah manyun gitu. Kasihan Tante Cici dan Om Pandu nanti. Kiara memang merajuk, tapi jelas tidak bisa lama-lama. Gadis itu memang bawaannya selalu ceria, mirip sekali dengan mamanya. Samba dan Kiara akhirnya sampai di rumah Kolonel Pandu.
Pasangan suami istri itu sudah standby di depan rumah menunggu kedatangan puteri mereka. Begitu Kiara turun dari mobil, gadis itu langsung berlari-lari dan memeluk orang tuanya. "Papa, Mama, Ara kangen banget." Samba ikut menyalami orang tua Kiara. Berhubung sudah malam, Samba rencananya mau langsung pulang saja. "Tante, Om, Samba langsung pulang ya. Sudah malam soalnya. Nginep dulu aja Samba." "Udah malam lo ini, bahaya kalau nyetir malam-malam," jawab Cici. Samba tersenyum kemudian menggeleng. "Maaf belum bisa, Tan. Besok minggu deh Samba main lagi ke sini." Kiara langsung merangkul lengan Samba. "Ih, kok malah buru-buru sih? Padahal Ara masih kangen sama Bang Samba." Samba tersenyum. "Nanti abang kesini lagi hari Minggu, ya." Setelah berpamitan, Samba segera pulang. Esok paginya saat sarapan, Samba menyalakan televisi untuk menemaninya makan. Biasanya, dia menyantap sarapan sambil menonton channel berita, melihat perkembangan negara dan yang penting-penting saja. Ketika menekan remote televisi, Samba malah tidak sengaja memencet channel gosip. Saat mau pindah dari channel itu, Samba malah melihat wajah yang familiar. Itu kan. Samba melihat wartawan yang mewawancarai Jelita. Dia juga fokus pada si tulang lunak yang semalam tabrakan dengannya. Matanya juga menangkap pakaian Jelita yang jelas sama dengan perempuan yang marah-marah bersama si tulang lunak itu tadi malam. Samba melebarkan matanya. Dia agak kaget. Ternyata yang semalam itu, gumamnya pelan, Jelita. Yang ugal-ugalan dan memaki-maki dirinya itu Jelita juga. Perasaan Samba seketika campur aduk, dan dia langsung mematikan televisinya. Samba mendecak pelan. Dia jadi tidak berselera untuk menghabiskan sarapannya. Samba mengepalkan telapak tangannya. Sengatan rasa kesal langsung merayap ke relung hatinya. Hanya karena melihat satu sosok sekilas di televisi, Samba bisa langsung seperti ini. "Cek, sialan." Samba marah dan meninju dinding di sebelahnya. Dia sendiri heran, entah mengapa dia mendadak begitu kesal. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Waduh, ada Ara. Mari masuk." Hari ini, Cici dan Kiara berkunjung ke rumah Cahya. Mereka berdua memang sudah merencanakan hal ini. Setelah Kiara pulang ke Indonesia, anak itu tidak bisa berhenti meminta berkunjung ke rumah Cahya. Kiara dan Cahya berpelukan. Keluarga mereka memang sudah akrab satu sama lain, makanya kalau pulang ke Indonesia, Kiara pasti langsung pengen berkunjung. Selain akrab dengan Samba, Kiara juga akrab dengan adik perempuan Samba yang masih SMP. Afika yang ada di belakang mendengar ada suara agak ramai di depan penasaran. Dia melongok melalui ruang tengah, dan matanya langsung berbinar saat melihat Kiara datang. "Kak Ara," seru Afika. Kiara yang sedang berbincang ringan dengan Cahya seketika menoleh. "Fikal." Kiara langsung memeluk si bocah SMP itu erat-erat. Kangen banget sama si gemas Sika." Afika pasrah saja dipeluk dengan sangat erat. Dia juga senang kalau Kiara pulang. "Kak Ara apa kabar?" tanya Afika. "Baik kok, baik. Kamu bagaimana? Sekolah aman?" Afika mengangguk. "Aman, Kak. Kapan lalu aku baru menang lomba gambar tingkat provinsi." Kiara langsung bertepuk tangan. "Wow, nggak diragukan lagi kalau Sika, mah. Dari dulu udah tingkah sepuh kalau ngegambar." Afika tertawa. "Biasa aja, Kak." Cahya dan Cici yang duduk tak jauh dari mereka memandangi dua gadis itu sembari tersenyum tipis. Afika dan Kiara sudah seperti kakak dan adik kandung saking akrabnya. "Kak,
Kemarin aku baru nemuin salah satu serial yang diperanin sama VBTS loh, ucap Afika. Oh ya, apa, bagus, enggak. Gimana perannya? Genre apa? Afika tertawa geli melihat Kiara begitu antusias. Mereka berdua memang sama-sama suka BTS. Afika lebih update karena masih SMP, jadi waktu luangnya lebih banyak ketimbang Kiara yang sudah kuliah. Jadi, kalau ada informasi tentang idola mereka, Afika pasti yang akan memberitahu. Selama Kiara di Sydney pun, mereka berdua masih sering bertukar pesan dan video call juga saat ada waktu luang. Sebenarnya serialnya udah lumayan lama sih, Kak. Aku baru tahu karena Sifu juga bukan pemeran utamanya. Kiara mendesah kecewa. Yah, kok bukan pemeran utama? Tapi bagus loh, serius. Screen time dia juga lumayan banyak, jadi worth it banget buat ditonton. Apa sih judulnya? Biar aku browsing sekarang. Judulnya Warang, Kak, jawab Afika. Kiara segera melakukan pencarian di ponselnya tentang serial Warang yang katanya ada VBTS sebagai salah satu pemerannya. Itu bagus banget loh, Kak. Nggak cuma Fajar sih, semua cast-nya juga oke. Ceritanya soal kelompok elit kesatria muda yang dilatih dalam moral dan seni bela diri periode Silla. Jelas Afika dengan begitu antusias. Ini ngambil dari sejarah, enggak? Atau murni fiksi aja? Tanya Kiara. Kalau soal settingnya mereka ngambil masa muda King Jin Heng gitu sih, cuma semua plot ceritanya fiksi. Kiara tertarik mendengar penjelasan singkat dari Afika. Dia juga sudah membaca beberapa ringkasan di internet mengenai serial Warang itu. Ini kayaknya dikit banget soal actionnya, iya. Afika mengangguk. Emang fokus buat anak muda kayaknya, Kak. Kelihatan banget kan? Cutnya pakai visual flower boy semua. Kiara mangut-mangut. Soalnya kalau soal Warang, aku ingatnya sama serial yang lebih lawas sih, yang soal Ratu Seondeok itu. Afika tertawa. Kalau itu emang fokus historikal, Kak. Jadi kerasa banget otentiknya. Warangnya pun kelihatan banget sebagai warrior, bukan sekadar jualan wajah, hahaha. Kiara ikut tertawa. Bener sih, tapi aku penasaran banget sama perannya VBTS di series Warang ini. Nonton aja, Kak. Pasti kebawa perasaan nanti, hehe. Afika menyeringai. Kiara mengernyit. Apa? Kenapa? Sad ending? Iya. Afika menggeleng, tapi dia juga tersenyum dengan mencurigakan. Enggak kok, tonton aja dulu. Dilarang spoiler. Kiara mengacak-acak rambut Afika sampai gadis SMP itu mengerang kesal. Oke lah, nanti ku tonton. Mau maraton semua episodenya. Sementara dua gadis itu asyik sendiri, Cahya dan Cici akhirnya juga mengobrol sendiri. Cici tiba-tiba kepikiran untuk membicarakan soal Samba kepada Cahya. Cahya, menurutmu si Ara itu gimana? Apa layak jadi seorang istri yang baik? Tanya Cici tiba-tiba. Cahya mengernyit. Kok nanya gitu? Semua wanita juga layak kali, Ci. Apalagi ini. Anakmu loh. Cantik, berpendidikan juga. Cici senang Kiara dinilai baik oleh Cahya. Berarti sama Samba setara dong ya? Maksudnya nggak jomplang kan? Cahya makin bingung. Kok tiba-tiba bahas Samba? Sebenarnya, aku kepikiran sesuatu, Num. Cahya penasaran. Apa? Gimana kalau Samba dan Ara dijodohin aja? Sebenarnya aku juga rada khawatir gitu sama Ara. Entahlah, kalau lihat Ara sama Samba kerasa lebih tenang gitu. Kayaknya Samba itu pengertian banget anaknya, perhatian juga.
Terus yang paling penting sabar banget menghadapi Kiara yang suka pecicilan. Kenapa Kiara harus nurun sama kelakuanku? Ya, coba kalau nurun Mas Pandu, pasti jadi cool. Cahya tertawa mendengarnya. Loh, malah bagus dong anaknya ceria gitu, jadi nggak kurang pergaulan. Iya sih, bagus. Cuma, apa ya? Cici menghela napas. Justru karena terlalu friendly itu makanya bikin aku khawatir. Meski kelihatan gampang berteman sama siapa aja, Ara itu kayak masih ada polos-polosnya. Takut aja keramahan dia dimanfaatkan sama orang jahat. Suatu hari nanti, Cahya mengangguk setuju mendengar ucapan Cici. Hal semacam itu memang bisa saja terjadi. Kadang seseorang sudah menjadi sangat baik, tapi orang lain malah memanfaatkan kebaikan itu untuk hal-hal yang buruk. Jadi gimana? Kamu setuju nggak kalau misalnya Ara dijodohin sama Samba? Kamu jawab jujur, iya. Meskipun kita sahabat, aku bakal tetap menghargai pendapatmu kok. Cahya mengendikkan bahu. Kalau aku pribadi sih setuju-setuju aja, Ci. Kita sudah kenal keluarga masing-masing juga, udah tahu luar dalam. Nah, tapi aku nggak mau mutusin seenaknya. Masalahnya, anaknya mau apa nggak, itu yang aku nggak ngerti. Emang Samba nggak ada calon? Nggak pernah ngobrol sama kamu gitu? Tanya Cici. Sejauh ini sih nggak pernah dengar atau lihat langsung Samba dekat sama cewek sih. Nggak mungkin juga si Samba itu curhat soal cewek ke mamanya. Cahya terkikik. Cici ikut tertawa. Duh, anak itu cool banget deh. Ya gitu, jadi perkiraanku si Samba kayaknya masih single. Cuma yang agak susah ya sifatnya yang dingin itu, Ci. Persis banget kayak ayahnya, gila karir. Cici mamut-mamut. Ya udah jodohin aja mereka. Cahya mengangguk. Iya, nanti kita coba rundingan dulu sama mereka berdua. Kalau merekanya mau, ya aku nerima aja. Mas Rahmat juga pasti terima-terima aja kok asal nggak ada paksaan untuk Samba. Kalau misalnya mereka nggak setuju, jangan dipaksakan. Cici setuju. Sip. Hari ini, Samba menghadiri pernikahan salah satu juniornya. Pernikahan itu diadakan di sebuah gedung mewah. Samba datang bersama dengan Firman. Ada banyak sekali tamu undangan yang datang. Kebetulan, junior Samba yang sedang menikah itu memang anak orang berada, jadi pernikahannya lumayan mewah. Gila, entar kalau aku nikah bisa mewah gini juga nggak ya? Ucap Firman. Samba hanya memutar bola matanya. Bisa aja kalau kamu ada duitnya, men. Firman mencebik. Duitnya ada aja, Sam. Gandengannya yang belum ada. Andai aja Ayang Jelita mau sama aku. Samba menghela napas. Bosan juga dia mendengarkan Firman sedikit-sedikit membicarakan tentang idolanya itu. Bangun, men. Kamu hidup aja dia paling nggak tahu. Firman memukul bahu Samba, sialan. Minimal kasih dukungan kek. Kasih dukungan itu kalau keinginanmu manusiawi, men.